Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Hari ini hari Jumat tanggal 22 November 2024. Karena kebetulan hari ini Luang Por masih berada di Wat Tham Klong Pen setelah beliau mengubah rencana, di mana rencana awal akan pulang ke Nakham Noi tanggal 21 kemarin, kini diubah untuk memperpanjang sampai tanggal 24 berada di Wat Tham Klong Pen. Makanya biasanya akan menyampaikan Dhamma Sakaca bersama beberapa bante lainnya untuk membahas pokok-pokok pemikiran yang kiranya dapat diambil sebagai pembelajaran atau buah pikir untuk direnungkan kembali. Nah, kini memberikan waktu untuk beliau-beliau rehat, beristirahat, karena sepanjang hari selama Luang Por berada di sini mungkin begitu menguras energi, dan mungkin juga ini sebagai bentuk percobaan kiranya untuk membahas atau memberikan sesuatu secara solo, sendirian. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa poin atau quote Dhamma yang kiranya dapat dijadikan sebagai perenungan pada malam hari ini bagi para Buddha Mamaka, agar dapat menjalani kehidupan itu dengan memiliki pegangan, terutama pegangan Dhamma. Karena umumnya dalam hidup ini banyak terdapat hal-hal mana yang berupa pendorong untuk memotivasi diri agar menjadi semakin lebih berkembang dan memiliki kemajuan di dalam menjalani hidup. Namun terkadang seakan mengapa Buddha Sasana ini dirasa kurang begitu memiliki sumber yang dapat dijangkau oleh para Buddha Mamaka untuk menemukan pelajaran-pelajaran hidup yang dapat langsung mengena. Sebenarnya bukan dari kurangnya sumber, hanya saja mungkin dari kurangnya para Buddha Mamaka sendiri itu untuk mencari tahu dan menggali lebih jauh. Maka ini sekedar untuk mengisi, kiranya dapat dijadikan sebagai perenungan. Saya telah siapkan 5 quote atau Dhamma yang dapat untuk menjadi penegur hati. Yang pertama, tidak perlu jauh-jauh mencari kebahagiaan maupun kesempurnaan. Hanya dengan batin kita damai, di sanalah tempat yang tepat untuk hidup. Ini tentunya mungkin banyak dari kita yang berpemikiran bahwa kebahagiaan, kesempurnaan berada di sana, berada di tempat itu, negara itu, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di sini, dalam pesan ini
memberikan teguran langsung ke dalam hati bahwa sesungguhnya dimanapun tempat, di mana diri kita memiliki hati yang damai, maka di sanalah tempat yang tepat. Nah, lalu yang kedua, tidak ingin memperoleh, tidak ingin memiliki, tidak ingin menjadi pemilik dari apapun. Semua itulah yang dapat membuat kita bahagia. Di sini juga cukup mendalam, terutama untuk generasi di zaman saat ini, yang mana kebutuhan materi, keinginan untuk meraih ini dan itu, bentuk kesuksesan, kekayaan, dan apapun itu yang sifatnya dapat untuk dibanggakan, banyak dianggap sebagai suatu hal yang akan memberikan kebahagiaan. Namun dari petikan Dhamma ini justru berbanding terbalik, yang mana mengatakan dengan tidak ingin memperoleh, tidak ingin mendapatkan, tidak ingin memiliki, ini yang terkhusus, maka di sana akan membuat kita bahagia. Ini memang mendalam, dan mungkin hanya beberapa orang saja yang dapat untuk memahami dan mempraktekannya di dalam kehidupannya. Sesekali mungkin kita perlu untuk belajar tidak menginginkan. Dan di sanalah mungkin kedamaian di dalam batin akan dapat dirasakan. Ini dari quote yang kedua. Sekarang kita masuk ke quote yang ketiga. Tak peduli kamu akan menjadi siapa, jika kamu mulai untuk menjadi seorang pemberi, kamu pun akan menjadi orang yang mulia di mata orang-orang lainnya. Ini merupakan satu kebenaran yang mutlak, yang mana mungkin hampir semua orang pun akan sepakat bahwa seperti apapun diri kita menjadi seseorang yang kita inginkan, tidaklah akan dipandang dengan baik ataupun diberikan kemuliaan jikalau tidak ada yang dapat kita berikan. Berikan dalam artian mungkin bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk edukasi, dan lain sebagainya yang tentunya dapat dianggap sebagai satu hal yang membuat orang-orang lainnya memperoleh manfaat daripada apa yang kita lakukan atau dedikasikan. Lalu ke poin keempat. Jangan memandang bahwa setiap permasalahan yang datang sebagai penderitaan. Pandanglah sebagai hal yang wajar, yang masing-masing dari kita harus menemuinya. Juga dapat membuat kita tidak menderita.
Di sini ada satu cerita. Pada suatu ketika terdapat salah seorang yang mendapatkan PHK, ya, dipecat dari pekerjaannya. Kemudian setelahnya pun dirinya mulai merasa cukup frustasi, ditambah lagi dengan perekonomian yang juga sulit karena tidak ada lagi penghasilan tentunya. Istrinya pun mulai untuk menggugat cerai. Lalu pria ini dengan penuh rasa bimbang dan tidak tahu harus kemana, juga mencoba untuk mengunjungi satu wihara, ya, semacam wihara hutan, boleh dibilang demikian. Jadi ketika sampai di wihara hutan tersebut, menikmati suasana yang mungkin sebelumnya belum pernah dia temui. Suara yang dapat didengarnya, ya, suara ketenangan dan kedamaian. Pikirannya pun mulai sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan salah seorang biku, pimpinan wihara di sana. Lalu biku itu bertanya, ada apa, pemuda, mengapa kamu datang ke sini? Lalu pemuda ini, atau pria inilah, mengatakan kepada biku tersebut, mohon kepada yang mulia untuk memberikan saya petunjuk, karena saat ini saya merasa begitu menderita sekali. Belum lama ini saya mendapatkan PHK dari tempat kerja, kemudian perekonomian pun memburuk, dan istri pun yang saya pikir akan setia selamanya juga menggugat cerai. Rasanya saya tidak dapat lagi untuk melangsungkan hidup. Biku itu pun mendengar apa yang diutarakan oleh pria ini, berdiam sejenak beberapa menit, kemudian mengatakan kepadanya, oke, saya akan tunjukkan sesuatu, namun saya tidak akan mengatakannya secara terus terang. Saya akan menggunakan semacam perumpamaan. Tapi kamu harus ikut saya berjalan ke bagian belakang dari wihara ini, dan saya akan tunjukkan di sana. Pemuda itu pun ia akan mengikuti biku itu. Lalu sampai di bagian belakang wihara, biku itu pun menunjuk ke satu arah. Kamu lihat di arah sana. Ya, lihat. Di sini ada pohon bambu. Di sebelahnya juga ada rerumputan. Biku itu mengatakan, pohon bambu dan pohon rumput ini saya yang tanam 5 tahun yang lalu. Saya bawa bibitnya ke sini, lalu ditanam, lalu disiram, dipupuk, dirawat. Secara bersamaan antara pohon bambu dan bibit pohon bambu dengan bibit rumput ini. Di sini untuk tahun pertama tampak tidak ada perubahan apapun daripada bibit pohon bambu yang ditanam sekalipun sudah disiram, diberikan pupuk dengan baik. Sementara pohon rumput yang ditanam itu tumbuh dengan begitu cepatnya.
Untuk tahun kedua, tahun ketiga bahkan tumbuh pohon rumputan ini melebihi tinggi saya. Sementara pohon bambu sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan apapun. Sampai tahun keempat, juga tidak ada apapun yang berubah, namun tetap tidak berhenti untuk disiram dan diberikan pupuk. Sementara pohon rumput ini juga harus dipotong karena sudah terlampau panjang. Namun apa yang terjadi pada tahun kelima? Di sini pada tahun kelima tampak pohon bambu mulai menunjukkan adanya tunas yang kecil. Dan tidak lama setelah itu, entah bagaimana secara tiba-tiba langsung tumbuh tinggi dengan sendirinya dan menghasilkan rebung-rebung di sekitarnya yang dapat untuk dimakan. Lalu pohon bambu yang tumbuh dengan rindang ini juga dapat memberikan keteduhan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Dan bambu-bambu yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan tentunya. Kita lihat dari hal ini, yang mana pada awalnya tampak bibit bambu yang ditanam ini tidak memberikan perubahan apapun. Namun begitu sampai pada tahun kelima, tiba-tiba dengan sendirinya langsung tumbuh begitu saja. Ini mengajarkan yang mana sama dengan kehidupan kita. Terkadang kita tidak mengetahui suatu masalah yang datang, persoalan yang datang, atau kehidupan yang seakan hanya berjalan di tempat. Namun ketahuilah bahwa semua itu merupakan bagian dari pertumbuhan juga. Seperti layaknya bibit pohon bambu yang walaupun dia tidak tumbuh ke atas selama masa periode 5 tahun awal, namun akarnya itu terus menerus merambat ke dalam tanah, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan pondasi yang kuat untuk nantinya bambu-bambu dapat tumbuh dengan kokoh ketika menjulang ke atas. Jadi setiap permasalahan dalam hidup kita yang kita temui, sesungguhnya bukanlah yang berarti itu sebagai suatu hal yang buruk. Karena mungkin saja ada sisi yang mana kita tidak melihatnya. Karena tumbuh ke bawah itu untuk mengajarkan kita sesuatu agar lebih kuat. Jadi, bila mana ini sebagai ilustrasi, andai kita mendapatkan PHK atau dipecat hari ini, lalu beberapa hari kemudian mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi, pertanyaannya, apakah masih akan menganggap PHK yang diterima sebagai suatu persoalan? Mungkin akan menganggap itu sebagai satu peluang, justru merupakan satu kesempatan yang tidak diduga-duga. Sama seperti juga ketika misalnya mencoba untuk menanamkan modal untuk usaha dan mengalami kerugian. Dari kerugian tersebut memperoleh berbagai pelajaran darinya untuk kemudian
menanamkan kembali modal dan meraih untung yang lebih besar. Kiranya di sini masihkah akan menganggap kerugian di awal tersebut sebagai satu persoalan? Tentunya juga tidak. Nah, disinilah letaknya. Ketika kita melihat segala macam persoalan yang ada justru sebagai satu peluang, maka di sanalah akan terbebas dari penderitaan maupun kepiluan. Nah, maka di sini di dalam Buddha Sasana itu mengajarkan untuk dapat memandang sesuatu sebagaimana adanya. Mungkin rumus X sama dengan X ini dapat dipakai. Ini maksud X sama dengan X itu adalah apapun yang terjadi, yaitu dipandang sebagai hal tersebut, tidak dipandang sebagai hal yang lain. Seumpama kita telat bangun, nah kemudian harus bergegas untuk pergi bekerja, yang mana sudah tahu bahwa pasti akan terlambat. Nah, di sini ketika dia tetap berusaha, terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah bergumam, mengomel, mungkin memarahi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, ataupun menyalahkan lalu lintas dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah menerimanya. Bangun kesiangan, terima itu. Datang terlambat, terima itu. Nah, kira-kira mana yang akan lebih baik? Nah, jadi sinilah dimana ajaran Buddha mengajarkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bangun kesiangan, bangun kesiangan, bukan penderitaan, bukan hal yang payah, bukan suatu hal yang akan menjadi bencana, bukan suatu celaka maupun mara bahaya. Hanya sekedar bangun kesiangan, telat masuk ke kantor, juga hanya sekedar telat masuk ke kantor. Itu bukanlah hari yang buruk, bukanlah hal yang payah. Sampai harus dipecat pun juga hanya sekedar dipecat, bukan hal yang buruk, bukan hal yang payah. Nah, inilah bagaimana pandangan Buddha Sasana mengajarkan untuk memandang segala sesuatu sebagaimana adanya. X sama dengan X. Nah, rumus itulah coba untuk dipakai. Ini masuk ke poin kelima. Tidak perlu berambisi untuk meraih apapun di dunia dalam kesulitan. Hanya dengan melakukan kebajikan, hal-hal yang baik pun akan berbalik pada dirimu sendiri. Mungkin kata-kata ini seakan mengisyaratkan atau kedengaran mengajarkan untuk tidak perlu banyak cita-cita di dalam hidup. Namun sesungguhnya bukan itu, karena masih ada kalimat berikutnya yang mana hanya dengan melakukan kebajikan maka hal-hal yang baik itu pun akan berbalik pada dirimu sendiri. Namun lebih kepada kita fokus saja pada saat ini, fokus pada momen saat ini. Jadi apapun yang ingin dicapai atau dicita-citakan, tetapkan itu, lalu lepaskan. Kemudian jalani hari ini bagaimana dengan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun apa yang diinginkan jika dijalankan dengan cara yang salah dan tidak baik juga tidak akan sampai ke sana. Sekalipun sampai, jika dengan cara yang salah juga tidaklah akan bertahan lama, atau malah hanya akan menghasilkan ketamakan yang tiada berujung. Maka di sini poin yang terpenting itu adalah fokus pada saat ini,
memiliki kesadaran pada saat ini. Sama seperti ketika kita ingin memanjat sebatang pohon misalnya. Tujuan kita tahu ada di atas sana. Mungkin ada buah dari pohon tersebut yang ingin diambil. Namun sekarang di saat kita memanjat pohon, kalau arah pandangan kita hanya terus tertuju pada buah di atas tersebut, bisa dibayangkan betapa besar kemungkinannya bagi diri kita untuk salah meraih tangkai dan jatuh. Nah, inilah mungkin yang kiranya dapat memberikan pelajaran untuk malam hari ini, untuk dapat direnungkan kembali bahwa di dalam Buddha Sasana ini juga terdapat dhamma-dhamma yang berguna di dalam menjadi bekal untuk menjalani kehidupan. Jadi dhamma ajaran Sang Buddha itu bukanlah ajaran yang hanya berlaku pada masa Sang Buddha hidup saja, atau masa di mana banyak orang-orang yang memiliki parami yang besar. Namun dhamma ajaran Sang Buddha itu akan terus eksis kapanpun, dimanapun, baik melintasi generasi ke generasi, selama masih ada orang yang dapat untuk mencari tahu dan mempelajari serta melaksanakannya, maka selama itu Dhamma pun akan ada di sana dan akan menjadi penerang atau penuntun jalan bagi siapapun yang berpegang di jalannya. Yang mungkin untuk hari ini, dari apa yang disampaikan ini dapat diambil sebagai satu pelajaran untuk membawa diri kita semakin lebih baik lagi ke depannya, semakin maju lagi di dalam Dhamma, dan menjalani hidup dengan lebih bahagia hingga sampai pada pantai seberang yang dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.